Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi dalam video pembelajaran kita tentang Artificial Intelligence, masih dengan membahas algoritma pencarian. Dan dalam video sebelumnya kita sudah membahas konsep daripada algoritma greedy BFS atau Best First Search dan algoritma genetika. Nah, kali ini dalam video ini kita akan coba membahas contoh kasus dari dua algoritma tadi dan bagaimana dia diimplementasikan di dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama kita mulai dengan contoh kasus untuk algoritma Greedy First Search atau Greedy BFS. Nah, di sini kita sudah punya satu contoh kasus, sebuah graf yang berbentuk peta kota. Nah, kalau dilihat di sini, simpul paling atas itu ada simpul A sebagai startnya, dan A itu kemudian melakukan percabangan dua, yaitu B dengan C, dan B itu memiliki dua cabang, yaitu D dengan E, sedangkan C-nya, simpul C itu memiliki dua simpul cabang, yaitu F dengan G, dan simpul F lalu membentuk dua simpul anak, yaitu H dengan I. Nah, dalam soal ini atau dalam kasus ini, bobot jarak heuristik ke tujuan kota untuk kota I atau simpul I itu masing-masing adalah A10, B8, C5, D7, E6, F3, G1, H2, dan I-nya adalah 0 karena ini adalah kota tujuan. Jadi nilai bobot jarak heuristik ini nanti disimulasi dan ditentukan sendiri atau diberikan satu contoh. Nah, tugas kita adalah dengan menggunakan algoritma Greedy First Search-nya ini untuk menentukan jalur dari kota A sebagai startnya dan menuju ke kota I sebagai goalnya. Baik, kita lihat langkah-langkah penyelesaiannya. Dalam algoritma Greedy BFS ini, konsep yang harus dipahami yang pertama adalah ada konsep heuristik, yaitu gunakan estimasi jarak atau nilai yang diberikan dari setiap node yang ke tujuan. Nah, dalam slide sebelumnya itu sudah ditentukan nilai heuristik masing-masing kota tujuan atau masing-masing simpul, yaitu dari A sampai dengan I, di mana A10, B8, C5, D7, E6, F3, G1, H2, dan I-nya adalah 0. Nah, itu tadi sudah ditentukan situ. Yang kedua adalah konsep strategi. Selalu kunjungi node dengan nilai heuristik terkecil dari antrian dan tidak menjamin optimalisasi atau optimalitas. Bisa jadi jalur yang ditemukan bukan merupakan jalur yang terpendek, tapi mungkin dia yang termurah. Seperti itu. Kita lihat langkah penyelesaiannya. Ya, kita mulai dari node A atau simpul A. Dari antrian A tadi kita lihat nilai heuristik dari A itu adalah 10. Kemudian langkah yang kedua, pilih node A. Dari node A tadi itu kemudian dia membentuk atau bercabang menjadi dua kota tujuan atau dua simpul tujuan, yaitu B dengan C. Nah, kalau kita lihat simpul B dengan C ini, nilai heuristik masing-masing di situ adalah 5 dengan 8. Di mana nilai heuristik dari C itu adalah 5, lebih kecil daripada nilai heuristik dari B, yaitu 8, sehingga di langkah yang kedua ini kita memilih simpul atau node C. Coba kita lihat ke belakang dulu. Ya, jadi tadi ini B8 lalu C 5, berarti kalau diperhatikan dari pohonnya ini atau dari grafnya ini, dari A itu dia akan menuju ke jalur C, jadi bukan mengambil jalur B. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah di langkah yang ketiga adalah kita memilih node C tadi, lalu dikembangkan sehingga menghasilkan dua tetangga atau dua simpul kota tujuan, yaitu F dengan G. Nah, di sini antrian G, F, dan B. Jadi kita perhitungkan juga simpul tetangganya. Di situ dilihat nilai heuristik terkecilnya yang mana. Nah, di sini pilih G karena heuristik terkecil daripada G, F, dan B itu adalah 1 milik
daripada simpul G atau kotak B, kotak G. Yang keempat adalah kita pilih node G lalu kita kembangkan tetangganya menghasilkan dua simpul yaitu H dan I. Sehingga antrian yang terbentuk itu adalah IHFB. Nanti IHFB ini kita lihat mana yang memiliki nilai heuristik paling kecil. Nah, di sini nilai heuristik paling terkecil adalah I karena heuristiknya adalah 0 dan I itu adalah merupakan kota tujuan. Berarti kita sudah sampai pada kota tujuan tadi. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jalur yang ditemukan itu adalah jalur dari A. Kemudian tadi kita memilih antara B dan C, kita pilih C. Lalu dari C itu kemudian kita memilih G dan dari G itu kita menuju ke I. Sehingga jalurnya adalah A, C, G, dan I. Nah, kalau dilihat dari perhitungan nilai heuristik yang dilalui dari A, C, G, dan I itu kita melakukan 3 langkah untuk sampai kepada kota tujuan dengan nilai heuristik yang dibandingkan itu adalah 10, 5, 1, dan 0 untuk tadi tujuan dari I. Nah, yang perlu diingat dalam catatan kita ini terkait dengan algoritma greedy BFS ini bahwa algoritma ini tidak memilih jalur berdasarkan estimasi terbaik atau heuristik tanpa memperhitungkan biaya aktualnya. Jadi dia memilih jalur berdasarkan nilai estimasi terbaiknya atau nilai heuristik terkecil, namun tidak memperhitungkan biaya aktual. Lalu jalur ini belum tentu yang terpendek, tetapi ditemukan dengan cepat. Berikut adalah implementasi dari kasus tadi ke dalam bahasa Python. Nanti grafnya ini kita sesuaikan aja dengan contoh graf yang tadi dari A itu kemudian membentuk dua tetangga yaitu B dengan C. Ada kemungkinan contoh graf yang dimunculkan ini belum sesuai dengan soal tadi, nanti disesuaikan dengan soalnya, lalu nilai heuristiknya juga disesuaikan dengan nilai heuristik yang ada di soal. Sehingga kalau dihasilkan nanti itu outputnya akan sama dengan output yang dihasilkan oleh soal manual tadi. Baik, itu contoh kasus untuk algoritma greedy BFS. Lalu kita kemudian menuju ke contoh kasus untuk algoritma genetika. Soalnya adalah sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dari 4 jenis produknya, yaitu produk A, produk B, produk C, dan produk D. Setiap produk ini memiliki keuntungan dan membutuhkan waktu produksi yang berbeda. Dan perusahaan ini hanya memiliki waktu maksimal 40 jam produksi. Kita lihat tabelnya di sini. Untuk masing-masing produk A itu keuntungannya itu adalah 6.000 dengan waktu produksi jam per unitnya adalah 4. Kemudian produk B keuntungan 5.000 dengan waktu produksi 3. Kemudian produk C keuntungan 8.000 dengan waktu produksi 5, dan produk D itu keuntungan produksi 10.000 dengan waktu produksi adalah 7. Nah, tujuan kita tentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimal menggunakan algoritma genetika. Jadi kita ingatkan di sini A 6.000, B 5.000, C 8.000, dan D 10.000, dan urutan waktu produksinya masing-masing 4, 3, 5, dan 7. Kita lihat langkah penyelesaiannya. Yang pertama kita lakukan representasi kromosom, di mana setiap kromosom itu mewakili kombinasi jumlah unit dari setiap produk A, B, C, dan D. Jadi misalnya kita ambil kromosom X1, X2, X3, dan X4 dengan jumlah A untuk X1, jumlah B untuk X2, jumlah C untuk X3, dan jumlah D untuk X4. Jadi contohnya misalnya kita ambil kromosom 2301 berarti 2 untuk unit A, 3 untuk unit B, dan 0 untuk unit C, dan 1 untuk unit D. Nah, langkah yang kedua adalah kita buat fungsi fitness atau tujuan yang dioptimalkan. Nah, fungsi ini nanti akan menghitung keuntungan total jika memproduksi produk tertentu. Dengan rumus seperti ini, fitness sama dengan tadi produk A itu berarti 6.000 dikali dengan X1, nanti X1-nya berarti kalau dilihat dari kromosom di atas, X1-nya berarti 2. Lalu kemudian 5.000 dikali dengan X2, X2-nya di kromosom di atas adalah 3.
lalu 8.000 dikali dengan X3 ditambah dengan 10.000 dikali dengan X4. Dengan batasan waktu produksi tadi masing-masing 4 dikali dengan X1, lalu 3 dikali X2 tambah 5 kali X3 ditambah dengan 7 kali X4. Ini batas produksinya harus di bawah atau lebih kecil daripada 40, jadi nggak boleh lebih dari 40. Nah, dari situ kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, kita lakukan inisialisasi populasi. Misalnya kita mulai dengan 5 kromosom acak. Ya, kita mulai dari 5 kromosom acak. Misalnya kromosom pertama tadi yang sudah disimulasi sebelumnya itu 2301. Nah, kita hitung keuntungan fitnessnya yaitu 6.000 dikali 2 ditambah dengan 5.000 dikali 3. Jadi produksinya ini A, B, C, D itu nanti dikalikan masing-masing dengan nilai X1, X2, X3, dan X4. Jadi kromosom dari A, B, C, D tadi. Sehingga didapatkan untuk kromosom 2301 itu dapat total keuntungan yaitu 37.000. Sedangkan waktu totalnya itu adalah 4 kali 2. Tadi waktu produksinya untuk A, B, C, D itu kan 4, 3, 5, 7. Nah, nanti di 2 kali 4, kemudian 3 kali 3, lalu 5 kali 0, dan 7 kali 1 dapat total waktu adalah 23. Ini masih di bawah dari 40 batasannya tadi di atas. Kemudian kita bentuk lagi kromosom ABCD yang kedua, ya ini simulasi saja yaitu 1212, nanti dikalikan lagi seperti yang pertama, kromosom yang pertama total keuntungan itu adalah 44.000, sedangkan total waktu yaitu 33. Dan kemudian kromosom yang ketiga yaitu 0411, dihitung lagi keuntungannya dapat totalnya 43.000. Dan waktu totalnya itu adalah 26. Kemudian kromosom berikutnya adalah 3220. Ya, kita ambil 3220. Lalu total keuntungannya itu adalah 34.000. Dan total waktu itu 22. Dan yang kelima adalah kromosom 1303. Nah, kita dapat total keuntungan dari fitnessnya adalah 51.000 dan total waktunya adalah 34. Nah, ini di inisiasi populasinya. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, itu adalah kita lakukan selection. Nah, kita memilih kromosom berdasarkan probabilitas proporsional terhadap fitness, di mana total keuntungan dari semua kromosom yang didapatkan itu tadi dari kromosom pertama sampai kromosom yang kelima itu total keuntungan keseluruhannya itu adalah 209.000. Sehingga kalau dihitung probabilitas seleksi untuk setiap kromosomnya, yang kromosom pertama tadi yang 2301 kita dapat 37.000 dibagi dengan 209.000 dapat nilai probabilitas seleksi kromosomnya itu adalah 0,177. Nah, demikian untuk kromosom yang kedua, probabilitasnya dapat 0,211. Kemudian kromosom yang ketiga, probabilitasnya adalah 0,206. Dan yang keempat, kromosom 3020 itu dapat probabilitas seleksinya itu adalah 0,163. Dan yang terakhir, kromosom 1303 itu diperoleh probabilitas seleksinya adalah 0,243. Selanjutnya kita masuk ke langkah kelima, kita lakukan crossover atau penyilangan. Nah, misalnya kita memilih kromosom kedua yaitu 1212 dan kromosom yang kelima ini diacak saja, jadi kita pakai sistem random. Kromosom yang kelima itu tadi itu adalah 1303. Nah, nanti titik potong di posisi yang kedua yaitu paren 1 tadi 1212 dan paren yang kedua itu adalah 1303. Nanti di crossover. Hasil crossovernya nanti anak pertamanya itu dari paren 1 kita ambil 12 dan paren 2 kita ambil 03. Jadi silang. Sedangkan anak kedua itu adalah 13 dan 12. Dilakukan penyilangan juga ke atas. Nah, itu hasil crossovernya.
Nah, kemudian dari hasil crossover itu kita lakukan mutasi. Misalnya kita memutasi gen yang ketiga dari kromosom 1203 menjadi 2. Jadi yang tadinya 1203, nolnya itu kita ganti atau kita mutasi dengan 2 sehingga kromosomnya itu menjadi 1223. Nah, proses ini itu kita lakukan terhadap kromosom tadi, lalu kemudian nanti kita akan menghasilkan satu populasi baru. Populasi barunya katakanlah kromosom untuk ABCD-nya itu adalah seperti ini, 1223, ini hasil mutasi tadi. Kemudian 1313 gitu ya. 1313 itu masih merupakan kromosom yang kedua tadi, hasil penyilangan kita ya. 1312 13 hasil penyilangan. Nah, nanti dihitung lagi keuntungannya sama dengan rumus sebelumnya dan dihitung total waktunya ya. Jadi hasil populasi baru untuk 1223 itu akan menghasilkan total keuntungan 60.000 dan waktu totalnya itu adalah 40. Nah, ini masih di bawah dari batas bobot tadi. Karena batas bobotnya tadi itu adalah lebih kecil sama dengan 40. Dan kemudian yang crossover yang ketiga ini kita masih mempertahankan dari crossover yang sebelumnya. Ini karena nilai yang diperoleh itu masih tinggi ya, dan total waktunya juga masih di bawah 40. Sama halnya dengan crossover yang ketiga, masih mempertahankan populasi yang lama atau crossover yang lama, kromosom yang lama maksud saya, dan demikian untuk yang kromosom yang ke-5 ya. Gitu. Nanti kita lihat alasan kenapa dipertahankan ya. Hasil akhirnya kromosom terbaik setelah beberapa generasi itu akan diperoleh yaitu 1223 dengan keuntungan maksimalnya adalah 60.000. Jadi kalau kita lihat di tabel ini nanti, ini kan kromosom pertama 60.000, kromosom kedua 49, kromosom ketiga 51, kromosom ketiga 43.000 dan kromosom kelima adalah 34.000. Jadi yang terbaik itu adalah kromosom yang pertama yaitu 1223. Gitu. Artinya untuk memaksimalkan keuntungan produksi 1 unit A, 2 unit B, 2 unit C dan 3 unit D. Jadi 1, 2, 2, 4 itu adalah nilai kromosom tadi. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, mungkin perlu kita perjelas lagi tadi bagaimana kita melakukan proses pembentukan populasi baru tadi, terutama di kromosom yang ketiga, keempat, dan kelima. Dalam proses pembentukan populasi baru ini, beberapa proses bisa dilakukan seperti lakukan selection, yaitu memilih kromosom dari populasi lama berdasarkan probabilitas fitnessnya tadi. Kemudian bisa juga diperoleh dengan cara crossover atau penyilangan, yaitu menggabungkan 2 kromosom induk untuk menghasilkan 2 kromosom baru atau kromosom anak. Nah, seperti yang dilakukan tadi pada kromosom pertama dan kromosom kedua, kita lakukan penyilangan sehingga menghasilkan populasi baru untuk kromosom yang pertama dan kromosom yang kedua. Atau bisa juga melalui mutasi, yaitu mengubah secara acak satu atau lebih gen dalam kromosom untuk menjaga keragaman populasi. Nah, ini juga dilakukan tadi terutama pada hasil kromosom yang pertama, di mana nilai 0 itu dimutasi menjadi nilai 2. Kemudian elitisme atau opsional, mempertahankan kromosom terbaik dari generasi sebelumnya agar tidak hilang. Nah, ini adalah hasil penelusuran kita terhadap kromosom sehingga dihasilkan tadi populasi baru. Di mana kromosom ke-1, 1, 2, 2, 3 ini adalah hasil dari mutasi. Daripada kromosom yang pertama dan kromosom yang kedua. Kemudian kromosom yang kedua tadi juga hasil mutasi atau penyilangan dari kromosom 1 dan kromosom 2. Sementara di kromosom yang ketiga ini adalah kromosom terbaik dari generasi sebelumnya yang dipertahankan. Jadi kita tidak mengganti.
Dan kromosom yang keempat ini langsung dari populasi lama melalui seleksi. Nah, ini digunakan karena dia memiliki nilai probabilitas yang cukup besar, yaitu 0,206. Jadi diambil langsung tanpa melakukan crossover atau mutasi. Kemudian kromosom yang kelima hasil populasi baru tadi ini juga dipilih langsung dari populasi lama melalui seleksi, karena di sini memiliki probabilitas 0,163 dan memenuhi batas waktu tadi. Nah, ini adalah kesimpulan tabel dari hasil populasi baru. Berikutnya adalah implementasi di dalam bahasa pemrograman Python-nya. Dan jika dieksekusi atau di run akan menghasilkan nilai seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.